Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Budia Novita Fardani selaku pengampu mata kuliah SKI di Asia Barat dan Eropa, dan yang kami sayangi dan kami banggakan pemirsa sekalian. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yang beranggotakan yang pertama ada Siti Nur Rahmah, yang kedua ada Fariduddin Attar Bisri, yang ketiga ada Muhammad Fadli Bayu, yang keempat adalah Fadilah Putri Kosanah, dan yang terakhir ada Putri Fauzia. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai perkembangan masyarakat Arab pasca kemunduran dinasti Abbasiyah. Baik, yang pertama adalah sejarah terbentuknya kerajaan Turki Utsmani. Turki Utsmani didirikan setelah hancurnya Turki Saljuk yang telah berkuasa selama kurang lebih 250 tahun. Negara Utsmani muncul pada tahun 669 Hijriah. Akan tetapi negara ini baru menganut sistem kekhalifahan pada tahun 923 Hijriah, yakni saat transisi dari negara Islam menjadi kekhalifahan Islam, dan terus membela Islam sehingga lembaran sejarahnya ditutup pada tahun 1337 Hijriah. Kerajaan ini didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz atau Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina, yang kemudian pindah ke Turki, Persia, dan Irak. Mereka memeluk Islam kira-kira abad 9 atau 10, yaitu ketika mereka menetap di Asia Tengah. Yakni periode pertama pada tahun 1299 sampai 1402 Masehi, periode kedua pada tahun 1402 sampai 1566 Masehi, periode ketiga 1566 sampai 1699 Masehi, periode keempat pada tahun 1699 sampai 1839 Masehi, dan periode yang kelima pada tahun 1839 sampai 1922 Masehi. Pada periode pertama, kepemimpinan yang pertama kali ada di bawah Utsman I atau Sultan Al-Ghazi Utsman, yaitu pada tahun 1299 sampai 1326. Kemudian yang kedua ada Orkan, yang ketiga ada Murad I, yang keempat ada Bayazid I, yaitu pada tahun 1389 sampai 1402 Masehi. Kemudian yang kedua, periode kedua, yaitu yang pertama kepemimpinan Muhammad I pada tahun 1403 sampai 1421 Masehi. Yang kedua ada Murad II, yang ketiga Muhammad II wafat, yang keempat ada Bayazid II, dan yang kelima ada Salim I pada tahun 1512 sampai 1520 Masehi. Selanjutnya ada periode ketiga, kepemimpinan yang pertama ada Salim II pada tahun 1566 sampai 1699 Masehi. Yang kedua Murad III, yang ketiga Muhammad III, yang keempat Ahmad I, yang kelima Mustafa I, yang keenam Utsman II, yang ketujuh Murad IV, yang kedelapan Ibrahim I, yang kesembilan Muhammad IV, yang ke-10 Sulaiman III, yang ke-11 Ahmad II, yang ke-12 Mustafa II. Kemudian periode keempat dimulai pada kepemimpinan Ahmad III, yaitu pada tahun 1703 sampai 1730 Masehi. Yang kedua Mahmud I, yang ketiga Utsman III, yang keempat Mustafa III, yang kelima Abdul Hamid I, yang keenam Salim III, yang ketujuh Mustafa IV, yang ke-8 Mahmud II, yaitu pada tahun 1808 sampai 1839. Kemudian periode kelima dimulai pada Abdul Majid I pada tahun 1839 sampai 1861 Masehi. Kemudian yang kedua Abdul Aziz, yang ketiga Murad V, yang keempat Abdullah Hamid II, yang kelima Muhammad V, yang keenam Muhammad VI,
Yang ketujuh Abdul Majid II, yaitu pada tahun 1922 sampai 1924 Masehi. Yang kedua ada kemajuan Turki Utsmani, di mana perkembangan ekspansi Turki Utsmani ini sangat luas diikuti dengan kemajuan-kemajuan di berbagai bidang. Yang pertama itu ada bidang kemiliteran dan pemerintahan. Salah satu yang menentukan keberhasilan ekspansi Utsmani yaitu dengan keberanian, keterampilan, ketangguhan dan kekuatan militer yang sanggup di mana saja dan kapan saja. Selain itu, keberhasilan ekspansinya juga didukung oleh terciptanya jaringan pemerintahan yang teratur. Untuk mengatur pemerintahan urusan negara dibentuk dengan undang-undang pada masa Sulaiman I. Yang kedua, ada bidang ilmu pengetahuan dan bidang ilmu budaya. Walaupun pengembangan ilmu pengetahuan tidak mendapat perhatian besar dari Utsmani, mereka mengembangkan seni arsitektur berupa masjid yang indah. Kemajuan di bidang intelektual pada masa pemerintahan Turki Utsmani itu tidak begitu menonjol. Ada juga aspek-aspek intelektual yang dicapai. Yang pertama terdapat 2 buah surat kabar yang muncul pada masa itu. Yang kedua, terjadi transformasi pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah dasar dan menengah pada tahun 1881 dan perguruan tinggi pada tahun 1869. Kemudian yang ketiga ada bidang keagamaan. Dalam tradisi agama memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial dan politik. Pihak penguasa sangat terikat dengan syariat Islam sehingga fatwa ulama itu menjadi hukum yang berlaku. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan Turki Utsmani itu memperoleh kemajuan. Yang pertama adanya sistem pemberian hadiah berupa tanah kepada tentara yang berjasa. Yang kedua, tidak adanya diskriminasi dari pihak penguasa. Yang ketiga, ada kepengurusan organisasi yang cakap. Yang keempat itu pihak Turki memberikan perlakuan baik terhadap saudara-saudara baru dan memberikan kepada mereka hak rakyat secara penuh. Kemudian yang kelima, Turki itu telah menggunakan tenaga profesional dan terampil. Yang keenam, kedudukan sosial orang-orang Turki itu telah menarik minat penduduk negeri Balkan untuk memeluk agama Islam. Yang ketujuh, rakyat memeluk agama Kristen hanya dibebani biaya perlindungan yang relatif murah dibandingkan pada masa Bizantium. Yang kedelapan itu semua penduduk memperoleh kebebasan untuk menjalankan kepercayaannya masing-masing. Dan yang terakhir itu Turki Utsmani tidak fanatik agama. Wilayah Turki menjadi tempat perlindungan orang-orang Yahudi dari serangan kerajaan Kristen di Spanyol dan Portugal pada abad ke-16. Yang selanjutnya yaitu dinamika politik Turki Utsmani. Raja Utsman pertama, pendiri Kerajaan Utsmani pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi. Ia mendapatkan gelar sebagai Raja Besar Keluarga Utsman, yang kemudian disebut dengan Daulah Islamiyah. Dia telah memerintah sejak tahun 1290 sampai 1362 Masehi. Utsman yang dikenal dengan Ghazi, kesatria iman, meninggal pada tahun 1324. Sebelum Islam masuk dan berkembang di Turki, wilayah tersebut diduduki oleh kerajaan Romawi, di mana Kekaisaran Romawi mendirikan ibu kota baru bagi kerajaannya di wilayah Anatolia, yang akhirnya disebut dengan Konstantinopel. Pada abad 395 Masehi,
kerajaan Romawi terpecah menjadi dua bagian, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Kemudian dari Romawi Timur berada di wilayah Konstantinopel, sedangkan ibu kota Romawi Barat ada di Roma. Kerajaan Romawi Timur berkuasa di Turki sejak 395 sampai 1453 Masehi. Pada saat itu, Romawi Timur sudah memiliki dua kerajaan yang berdiri, yaitu Kerajaan Seljuk dan Kerajaan Utsmani. Pada abad ke-13, Romawi Timur mengalami kekalahan. Dalam berperang ini membuat Kerajaan Romawi Timur terus mengalami kemunduran karena kehilangan beberapa kekuasaannya atas beberapa wilayah. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah pemimpin Turki Utsmani dalam penaklukan Konstantinopel. Ini merupakan puncak kejayaan Turki Utsmani di kawasan Eropa Tenggara dan Mediterania Timur. Keberhasilan ini membuat pemerintah Turki Utsmani memperoleh pengaruh Islam yang kuat. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor kemunduran dan kehancuran Turki Utsmani. Yang pertama, secara internal, luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang yang tidak cakap. Hilangnya keadilan, merajalelanya korupsi, dan meningkatnya kriminalitas merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keruntuhan Utsmani. Yang kedua, heterogenitas penduduk dan agama. Yang ketiga, kehidupan yang istimewa dan bermegahan para khalifah. Dan yang keempat, merosotnya perekonomian negara akibat peperangan Turki yang mengalami kekalahan. Sedangkan secara eksternal, timbulnya gerakan nasionalisme bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki berkuasa, mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut, dan terjadinya kemajuan teknologi di Barat, khususnya dalam bidang persenjataan. Sedangkan Turki mengalami stagnasi ilmu pengetahuan sehingga jika terjadi perang, Turki selalu mengalami kekalahan. Selanjutnya, pemerintahan dinasti Safawiyah pada tahun 1501 atau 1722. Kerajaan Safawiyah berdiri sejak tahun 1551 atau 1722 Masehi. Kerajaan Safawiyah berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah yang diambil dari nama pendirinya Safi al-Din, dan nama Tarekat Safawi terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama Safawi terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Selanjutnya, perkembangan kerajaan Safawiyah. Ismail berkuasa selama kurang lebih 2-3 tahun, yaitu antara tahun 1551 dan 1524 Masehi. Pada 10 tahun pertama, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, seperti menghancurkan sisa-sisa kekuatan Akoyunlu di Hamadan 1553 Masehi, menguasai provinsi Kaspia di Mazandaran
Gurgan dan Yarch pada tahun 1554 Masehi, Diyarbakir tahun 1555 atau 1557 Masehi, Baghdad dan daerah barat daya Persia 1508 Masehi, Sirwan 1509 Masehi, dan Khurasan 1510 Masehi. Hanya dalam waktu 10 tahun itu wilayah kekuasaannya sudah meliputi seluruh Persia dan bagian timur bulan Sabir subur. Hanya dalam waktu 10 tahun itu wilayah kekuasaannya sudah meliputi seluruh Persia dan bagian timur bulan Sabir subur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kemajuan dinasti Safawiyah. Yang pertama ada di bidang ekonomi. Nah, stabilitas politik dinasti Safawiyah pada masa Khalifah Abbas I ternyata telah maju perkembangan perekonomian. Nah, terlebih setelah Kepulauan Hormuz dikuasai di pelabuhan Gumrun juga menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis berhasil menjadi milik dinasti Safawiyah. Yang kedua ada di bidang ilmu pengetahuan. Nah, dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal dengan bangsa yang berperadaban tinggi atau berpendidikan tinggi. Pada waktu itu Khalifah Abbas I, dinasti Safawiyah mengalami perkembangan keilmuan yang sangat pesat. Beberapa tokoh diantaranya yaitu Baharuddin Shah Razi, seorang generalis ilmu pengetahuan, Muhammad Baqir bin Muhammad Damat, seorang filsuf ahli sejarah teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan hewan lebah. Selanjutnya yang ketiga ada bidang keagamaan. Pada masa Khalifah Abbas I memimpin dinasti Safawiyah, kebijakan keagamaan tidak lagi seperti pada masa khalifah-khalifah sebelumnya. Beliau menanamkan sikap toleransi yang tinggi pada masyarakatnya. Jadi pada waktu itu tidak mewajibkan semua masyarakat untuk menganut paham Syiah. Jadi berpegang teguh pada pendirian atau keyakinan masing-masing. Selanjutnya yaitu bidang politik. Pada bidang politik Safawiyah, salah satu daulah dinasti Persia, terdapat dua dinasti besar di puncak kejayaannya, yaitu Turki Utsmani bagian barat dan Mughal di sebelah timur. Nah, di bidang politik ini perluasan wilayah tiada hentinya, sangat pesat dan sangat luas. Di antaranya karena dukungan militer dan militan pasukan inti dinasti Safawiyah pada waktu itu. Selanjutnya yaitu kehancuran dinasti Safawiyah. Yang pertama ada konflik yang berkepanjangan antara dinasti Safawiyah dengan kerajaan Turki Utsmani. Nah, bagi kerajaan Turki Utsmani, berdirinya dinasti Safawiyah ini merupakan sebuah ancaman. Nah, konflik antara kedua dinasti tersebut berlangsung sangat lama, meski pernah berhenti pada masa Khalifah Shah Abbas I. Namun dalam lama kemudian Khalifah Shah Abbas I meneruskan konflik, dan setelah itu dapat dikatakan tidak ada perdamaian bagi kedua kerajaan atau dinasti besar ini. Nah, yang kedua ada dekadensi moral yang
melanda sebagian besar pemimpin dinasti Safawiyah. Hal ini turut mempercepat proses kehancuran dinasti Safawiyah sendiri. Ditambah lagi dengan adanya konflik internal antara kalangan keluarga dinasti Safawiyah. Jadi selain merosotnya moral, ada juga konflik internal di keluarga atau di kerajaan dinasti Safawiyah pada waktu itu. Yang ketiga ada pasukan gulam atau budak yang dibentuk Khalifah Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Hizil Bashi. Nah, hal ini disebabkan karena pasukan tersebut tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak melalui proses pendidikan rohani seperti yang dialami pada masa Khalifah Abbas I dulu. Nah, yang terakhir yaitu sikap para ulama Syiah yang sangat berpengaruh dalam kekuasaan dinasti Safawiyah yang tidak memiliki sifat terbuka dan demokratis. Nah, para ulama Syiah pada waktu itu dibalik kekuasaan politik yang sangat tinggi, para ulama Syiah menekan kelompok lain seperti ulama Sunni dan agama lain untuk ikut ke paham mereka. Jadi mereka memaksa para ulama lain untuk mengikuti mereka dan tidak terbuka mengenai permasalahan yang ada pada kerajaan Safawiyah atau dinasti Safawiyah.